politik saya kira itu masalah nomor sekian. Sehingga apapun hasil ini saya kira memang tetap akan dicatat oleh para calon-calon yang berniat maju 2024. Tapi kalau untuk ini mengatakan bahwa turun hari ini, ya kita bisa juga katakan mungkin 2 bulan lagi juga naik lagi. Jadi saya kira slow aja. Kalau bicara tentang survei, kita juga sepakat bahwa melihat kapan surveinya dilaksanakan, kemudian yang menjadi respondennya, apakah langsung bertatap muka, apakah via telepon dan sebagainya. Ya oleh karena itu memang setiap survei itu ya dia selalu fluktuatif. Ya ada kecenderungannya dia akan naik, bisa akan turun. Saya melihat bahwa para pendukung Anies yang pada pilkada yang lalu itu belum begitu puas dengan kinerja daripada Anies ini karena sejauh ini belum ada kerja-kerja yang betul-betul bisa membanggakan para pendukungnya. Hasil yang lumayan mengejutkan, tentu saja mengejutkan buat kadrun ya. Ganjar makin tinggi, makin meninggalkan 2 lawan terdekatnya. Prabowo makin turun dan Anies makin menukik. Pantesan Pak Surya Paloh dan Yusuf Kala sampai keliling ngeteng Anies ya. Survei yang dilakukan Polmetrik Indonesia menyebutkan setelah mengusung Anies sebagai salah satu capres, elektabilitas Partai Nasdem merosot hingga di bawah ambang batas parlemen 4%. Dari angka survei Polmetrik yang semula 5,1%, pada tanggal 11 sampai 20 Maret 2022 lalu, Nasdem langsung nyungsep merosot tajam menjadi 3,8%. Banyak serangan bikin elektabilitas Anies terus naik. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengakui banyak serangan terhadap bakal calon presiden Anies Baswedan. Dia menilai semakin banyak serangan, maka elektabilitas semakin naik. Willy menyebut Anies tak pernah membalas kampanye negatif yang menyerang dirinya. Menurutnya, fitnah dan hoaks yang ditujukan untuk partainya juga sebagai tanda sepak terjang Nasdem yang diperhitungkan. Kemudian dia mengatakan obrolan pertemuan Anies dan Ketum Nasdem Surya Paloh tadi siang berlangsung santai. Dalam kesempatan itu, dia mengatakan Paloh berpesan agar Anies menjaga kesehatan. Lebih lanjut, Willy mengatakan Anies Baswedan akan melakukan safari politik ke Palu, Kamis 24 November lusa. Kunjungan Anies itu terkait acara Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Surya Paloh CS arogan Demokrat murka. Lama-lama hancur nama Anies Baswedan, koalisi bubar. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Johnson Sitindaun akan bicara setelah Nasdem terus-terusan memunculkan nama-nama baru yang dianggap berkompeten menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Kekinian Nasdem menyebut Menko Marves Luhut B. Panjaitan sebagai cawapres ideal untuk Anies. Johnson Sitindaun menegaskan pernyataan Nasdem itu justru mengancam koalisi yang saat ini sedang digodok. Tak hanya kelakuan Surya Paloh CS juga bisa bikin hancur nama baik Anies Baswedan sebagai capres. Untuk itu, dia meminta Nasdem berhenti memunculkan nama-nama kandidat pendamping Anies. Johnson menegaskan saat menggodok koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, mereka sudah membentuk 3 tim di internal partai masing-masing. Fungsi tim tersebut adalah menyaring nama cawapres ideal buat Anies Baswedan, namun sikap yang ditunjukkan Nasdem seolah-olah tak menghargai keputusan itu. Nasdem arogan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Umar Hasibuan alias Gus Umar menyebut Nasdem semakin arogan setelah resmi mencapreskan Anies Baswedan karena memunculkan nama-nama baru kandidat cawapres Anies termasuk nama Luhut. Gus Umar menilai Nasdem arogan lantaran nama-nama yang dimunculkan itu tak satu pun berasal dari Demokrat atau PKS yang menjadi partai calon koalisi mereka. Arogansi Nasdem, kata Gus Umar, bisa bikin kedua partai ini mengurungkan niat berkoalisi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satu figur yang layak menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Dia menyebut Luhut punya atribut yang dapat diandalkan bila kelak memimpin Indonesia. Salah satunya adalah kemampuannya menstabilkan kondisi negara. Di samping itu, dia juga punya jaringan luas dan handal bernegosiasi. Ali mengatakan pasangan Anies Luhut jelas sangat ideal.
Sebab Anies Baswedan selama ini kerap dicap sebagai tokoh yang berafiliasi dengan ormas-ormas keagamaan dan kelompok Islam garis keras. Dengan kehadiran Luhut sebagai pendamping Anies, maka isu-isu seperti itu dapat dinetralisir sebab Luhut adalah seorang Kristen yang taat. Gara-gara dukung Anies Baswedan, elektabilitas Nasdem turun. Elektabilitas Partai Nasdem disebut menurun akibat mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dilakukan lembaga Center for Political Communication Studies. Direktur Eksekutif CPCL Sri Okta menyatakan elektabilitas Nasdem turun menjadi 2,1%. Dalam survei terbaru yang mereka lakukan pada 22-27 Juli. Padahal pada survei April, Partai Besutan Surya Paloh itu disebut memiliki elektabilitas mencapai 4,0%. Survei CPCS dilakukan pada 22-27 Juli dengan sejumlah responden 1.200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multi-stage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Okta menyatakan bahwa anjloknya elektabilitas Nasdem dibarengi dengan kenaikan elektabilitas partai nasionalis lain. PDIP misalnya tetap unggul pada peringkat pertama dan mengalami kenaikan elektabilitas dari 18,1% pada bulan April menjadi 19,5% pada survei teranyar kali ini. Sementara kenaikan signifikan terjadi pada elektabilitas Partai Gerindra. Menurut hasil survei itu, Gerindra kini memiliki elektabilitas sebesar 13,2%, sementara elektabilitas Partai Golkar mencapai 8,8%. Di antara tiga partai yang berpeluang mengusung Anies, menurut Okta, hanya PKS yang tampak menikmati kenaikan elektabilitas. PKS meraih elektabilitas 6,0% di bawah PKB 7,1%. Sedangkan Demokrat cenderung stagnan 5,3% di bawah PSI 5,6%. Menurut Okta, keputusan Nasdem mencapreskan Anies memang belum tentu bersifat final. Dia pun berpandangan peta koalisi dan bursa capres masih sangat dinamis, termasuk pertimbangan Nasdem untuk mengusung Anies. Sejauh ini, kata dia, Anies masih menjadi figur sentral di kubu oposisi pemerintahan Presiden Jokowi dan kerap dirangkul untuk meningkatkan posisi tawar dalam politik. Nasdem menyebut 3 kandidat calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Selain Anies Baswedan, terdapat nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Akan tetapi Nasdem belum memiliki tiket untuk mengusung satu dari 3 calon tersebut. Pasalnya, koalisi mereka bersama PKS dan Partai Demokrat hingga saat ini masih belum secara resmi terbentuk. Anies Baswedan, Andika Perkasa ataupun Ganjar Pranowo pun dipastikan belum mendapatkan perahu untuk menjadi salah satu penantang kuat dalam Pilpres 2024.